Dua sahabat. Heru menyeruput kopi yang masih hangat. Aku hanya ingin bilang bahwa kamu adalah teman terbaikku. Dari SD sampai SMP, aku selalu dibully oleh siswa lain. Tapi semenjak kamu ada di sisiku, tidak lagi ada yang berani membunuhku. Terima kasih, Eno. Eno meletakkan kembali kopi di tangan kanannya dan menghisap rokok yang ada di tangan sebelahnya, dan menghembuskan asap secara perlahan. Gak apa-apa, teman memang harus saling tolong-menolong, katanya. Mereka berdua memang sudah bersahabat dari kecil, tapi mereka terbatasi oleh jarak hingga Eno pindah ke dekat rumah Heru. Heru yang berkecukupan dan Eno seorang anak jalanan, bagaikan langit dan bumi. Tapi mereka berdua lebih bagaikan jari telunjuk dan jari tengah, selalu berdekatan hingga pada suatu hari pukul 6 sore Heru berjalan dari rumahnya dengan niat untuk pergi sholat maghrib. Di perjalanan, Heru melihat Eno yang sedang duduk di pos ronda kecil di depan gang. "Eno!" sapanya. Eno langsung menoleh dan mengucapkan, "Hai, mau ikut denganku ke masjid?" Heru dengan sopan mengajaknya. "Tidak, aku banyak urusan," balas Eno. "Ya sudah." Azan pun berkumandang. Heru yang sudah berada dalam masjid langsung saja mengerjakan sholat maghrib. Selesai sholat maghrib, Heru menunggu azan isya sambil membaca Al-Quran. Selesainya sholat isya, Heru langsung saja pulang. Dalam perjalanan pulang, Heru melihat sahabatnya, Eno. Terlihat Eno sedang sibuk meminum minuman keras. Heru pun merasa bahwa temannya, Eno, bukanlah orang baik. Keesokan harinya, di jam yang sama dan tempat yang sama, Heru dan Eno saling bertemu. Heru yang sedang berjalan untuk pergi ke masjid langsung saja mengajak temannya itu untuk ikut bersamanya. Tapi Eno hanya menolaknya. "Urus saja urusanmu sendiri," katanya. Untuk keesokan harinya, Heru terus saja mengajak temannya itu untuk pergi ke masjid bersamanya. Tapi Eno tetap saja menolak. Sampailah di hari ketujuh, Heru dengan muak mengatakan kepada Eno untuk pergi ke masjid. Seperti biasa, Eno hanya menolaknya. "Ayolah ke masjid bersamaku agar kamu menjadi seperti aku, yaitu orang yang soleh." Semenjak saat itu, Heru dan Eno tidak pernah bersama lagi. Namun, itu bukanlah akhir dari kisah ini. Pada suatu hari, Heru sedang menyapu teras rumahnya. Dari kejauhan, dia melihat dua orang bapak-bapak mendekatinya. "Pak!" sapa Heru. "Heru, yang sabar ya nak," suara dari salah satu seorang bapak-bapak tersebut. "Ibu dan ayah kamu meninggal karena kecelakaan," kata bapak-bapak yang tadi berbicara. Heru langsung saja menangis dengan keras ketika dia mendengar itu. Seminggu kemudian, mayat Heru ditemukan oleh warga. Heru meninggal mengenaskan dengan cara gantung diri. Meskipun sudah tidak bersahabat lagi, Eno tetap saja sedih mendengar berita itu. Eno mengingat Heru yang terus saja mengajaknya untuk sholat. Eno pun langsung tergugah hatinya untuk beribadah kepada Allah. Dia pun mengikuti jejak temannya, Heru, untuk terus mendekatkan dirinya kepada Allah. Kita memang harus terus mengingatkan seorang untuk beribadah, tapi jangan sampai kita menganggap diri kita lebih baik.